yang harus bisa dilakukan sebuah mesin dengan pembakaran dalam untuk menyelesaikan satu siklus: pengambilan, penekanan, pembakaran, dan pembuangan. Mesin yang menyelesaikan satu siklus komplitnya dalam 2 putaran crankshaft disebut dengan mesin 4 langkah. Setiap 4 langkah dari piston, maka mesin akan menghasilkan 1 langkah tenaga. Gerakan membuka dan menutup katup intake dan exhaust-nya di ruang bakar disesuaikan dengan gerakan naik turun piston yang menghasilkan proses kompresi yang terjadi di ruang bakar di atas piston. Pembakaran terjadi setiap 2 rotasi. Sistem atau mekanisme dari katup yang membuka dan menutup katup di bagian atas silinder diatur oleh putaran crankshaft. 1 putaran dari camshaft sama dengan 1,5 dari putaran crankshaft. Metode gerakan dari camshaft atau crankshaft-nya bisa bervariasi, tergantung dari ukuran sprocket dan rantai atau gear dan drive belt-nya. Penggerak katup terdiri dari katup intake, exhaust, dan camshaft. Tergantung dari desain mesinnya, penggerak katup biasanya ada rocker arm, push rod, dan lifternya. Yamaha menggunakan keempat jenis sistem penggerak katup yang berbeda. Jenis pertama adalah tipe SV atau side valve yang memiliki katup di sisi samping ruangan pembakaran. Bentuk ini memungkinkan adanya ruang pembakaran yang besar yang menghasilkan rasio kompresi yang kecil. Tipe seperti ini cocok pada mesin dengan putaran mesin yang rendah dan pemakaian yang terus-menerus seperti pada generator dan pompa air. Tipe OHV, overhead valve, memiliki katup yang terletak di atas ruang pembakaran yang menghasilkan rasio kompresi dan ruang bakar yang kecil. Tipe ini menggunakan lebih banyak part yang bergerak, seperti push rod dan rocker arm, dan dalam beberapa tipe menggunakan hydraulic lifter. Karenanya, kecepatan dari fungsi katup bisa terpengaruh jika mesin berjalan pada putaran tinggi. Jenis OHV ini sangat cocok pada penggunaan mesin dengan putaran rendah dan menengah saja. Tipe SOHC atau Single Overhead Camshaft memiliki 1 camshaft di tengah cylinder head. Sistem ini menghasilkan presisi gerakan katup saat putaran tinggi. Sistem SOHC ini cocok digunakan pada mesin putaran menengah dan tinggi. Tipe DOHC atau Double Overhead Camshaft memiliki 2 camshaft yang terletak di atas silinder head. Katup intake dan exhaust digerakkan secara langsung oleh 1 camshaft untuk intake maupun exhaust-nya. Karena tipe DOHC ini menggunakan lebih sedikit komponen yang bergerak, sangat cocok digunakan untuk mesin putaran tinggi yang membutuhkan presisi pergerakan katupnya. Tipe dari katup yang digunakan, jumlah katup, dan metode penggerak katupnya dapat bervariasi dari model ke model. Ada banyak pertimbangan yang menentukan metode apa yang sesuai untuk setiap jenis kendaraan. Setelah melihat beberapa perbedaan yang mendasar dari mesin 4 langkah, mari kita lihat bagaimana siklus kerja dari mesin 4 langkah pembakaran dalam. Katup didesain untuk bergerak naik turun bersesuaian dengan putaran crankshaft. Gerakan ini, jika dihubungkan dengan sudut putaran crankshaft, disebut timing katup atau valve timing. Katup intake akan terbuka pada saat piston bergerak ke bawah dan menghasilkan daya hisap di ruang bakar, sehingga menarik campuran udara bahan bakar. Katup intake akan menutup pada saat piston mencapai titik mati bawah. Katup intake menutup sepenuhnya pada saat piston menekan campuran udara dan bahan bakar saat bergerak naik. Campuran udara bahan bakar berubah menjadi uap akibat panas dari proses kompresi. Sesaat sebelum piston mencapai titik mati atas, busi memercikan api di campuran yang tertekan tersebut. Panas yang menimbulkan tekanan baru akan mendorong piston turun dari langkah tenaga, dan connecting rod-nya akan mengubah gerakan ini menjadi gerakan memutar untuk memutar crankshaft-nya. Katup exhaust mulai membuka tepat pada saat sebelum piston mencapai titik mati bawah. Katup akan terbuka penuh bersama dengan naiknya piston dan menekan udara yang terbakar keluar. Gas yang terbakar tadi menghasilkan gaya inersia yang membantu masuknya campuran baru, di mana katup intake-nya mulai membuka. Saat kedua katup intake dan exhaust berada dalam keadaan terbuka serta piston mendekati titik mati atas, maka kita sebut keadaan ini dengan overload.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi intake dan exhaust-nya dengan memanfaatkan gaya inersia gasnya. Ketika katup exhaust-nya tertutup, maka selesailah satu siklus. Mari kita lihat sekali lagi proses 4 langkah ini dengan menggunakan diagram. Diagram timing ini memperlihatkan timing langkah pemasukan, kompresi, pembakaran, dan waktu pembuangan dalam hubungannya dengan sudut. Teknologi ini dikenal dengan nama X-Hub atau Exhaust Ultimate Power Valve yang sekarang sering digunakan pada kendaraan di jalan yang melaju dengan kecepatan tinggi. Seperti yang telah disebutkan di awal tadi, pada setiap satu siklus penuh dari mesin 4 tak, ada waktu yang singkat sekali di mana saat pembakaran kedua katup dari intake dan exhaust-nya sama-sama sedikit terbuka. Disebut overlap. Overlap sangat diperlukan untuk bisa memperlancar pemasukan udara untuk pembakaran pada mesin dengan putaran yang tinggi. Overlap di antara kedua katup ini akan menciptakan tarikan negatif dari saluran pembuangan untuk menarik gas yang telah dibakar. Jika campuran gas ini mengalir dengan lancar, maka mesin akan menghasilkan tenaga yang besar. Sayangnya pada mesin yang bisa melakukan putaran yang tinggi ini, putaran menengah akan mengurangi efisiensi mesin dan mengurangi daya torsi mesin. Pada ilustrasi kurva diagram torsi ini, Anda akan melihat torsi yang menurun pada putaran menengah. Penyebabnya adalah overlap katup dan reaksi di dalam pembuangan. Pembuangan yang bisa diatur seperti ini tidak mudah diterapkan, maka Yamaha menciptakan alat kecil dan sederhana yang mudah dipasang. Kami menyebutnya X-Hub. Terdiri dari katup yang memiliki bentuk bulan sabit yang terletak di antara ujung dari pipa exhaust dan kolektornya. Alat ini mengatur pembuangan yang ada di pipa pembuangan dan mencegah turunnya kecepatan saat putaran mesin dalam keadaan sedang, namun tetap memungkinkan menghasilkan kekuatan maksimal pada putaran mesin yang maksimal. Mari kita lihat cara kerjanya. Putaran idle katup X-Hub-nya tertutup. Gelombang positif yang datang akan terpecah ketika memantul pada katup ini dan bisa membantu proses pembuangan dengan lancar. Gas pembuangan bisa keluar dari pipa pembuangan melalui celah yang sangat kecil. Pada putaran menengah, katup akan membuka dan besarnya bergantung pada putaran dari mesin. Dengan begitu, akan bisa menghilangkan pengaruh arus balik yang bisa membuat torsi dari mesin menurun. Oli dari pompa oli disalurkan dengan tekanan tertentu ke crankshaft dan penggerak katup. Silinder dan piston dilumasi oleh cipratan oli dari crankshaft dan connecting rod.
Setelah melumasi, maka oli ini akan berputar kembali ke bak oli. Yamaha menggunakan 3 tipe sistem pelumasan, jenis wet sump, dry sump, dan semi-dry sump. Tipe wet sump menggunakan satu rotor pompa oli untuk menyalurkan kebutuhan oli di mesin, dan olinya ditampung pada bak olinya. Tipe dry sump menyimpan semua oli yang ada di sebuah tangki yang terpisah dari mesin. Namun sedikit oli masih tersisa di bagian bawah dari mesin. Oli dipompakan dengan menggunakan 2 rotor. Pertama untuk menyalurkan oli untuk ke seluruh komponen yang bergerak, dan scavenging rotor yang mengembalikan oli dari crankcase ke tangki atau bak oli yang terpisah. Sistem ketiga adalah gabungan dari kedua sistem tersebut, yang disebut semi-dry sump. Sistem ini menggunakan 2 pompa oli dan tangki terpisah, seperti pada sistem dry sump, namun juga terdapat bak oli di crankcase-nya. Mari kita lihat komponen utama dalam sistem pelumasan. Kita akan memulai pada alat penggerak pada sistem pelumasan. Pompa oli. Pompa oli digerakkan oleh putaran mesin, baik melalui serangkaian gigi-gigi atau menggunakan rantai. Pompa oli berfungsi memberikan tekanan pada oli agar ia bisa mengalir menuju daerah yang memerlukan pelumasan. 2 jenis pompa yang paling banyak digunakan adalah pompa trachoid dan gear. Pompa trachoid adalah pompa tipe rotor yang mana bagian dalam dan luarnya terhubung. Saat rotor dalamnya berputar, maka motor yang ada di bagian luarnya juga berputar, tapi pada putaran dengan kecepatan yang berbeda. Perbedaan putaran antara kedua rotor ini bisa menarik keluar oli dari tempatnya dan memasukkannya ke tempat penyaluran. Jenis pompa seperti ini sangat banyak digunakan karena bentuknya yang kecil. Pompa tipe gear memiliki 2 roda gigi yang berputar di rumah pompa untuk menarik oli dari lubang penyimpanan dan mendorongnya menuju ke lubang penyaluran. Konstruksinya sederhana dan bisa diandalkan. Ada 3 tipe filter oli yang sekarang ini digunakan oleh Yamaha. Tipe wire mesh yang bisa dicuci, tipe paper filter yang merupakan elemen penyaring dari kertas yang mudah diganti, dan cartridge yang juga harus diganti pada saat servis. Ketiganya mempunyai karakteristik yang tertentu sesuai dengan kegunaannya. Karena sebagian besar mesin 4 langkah merupakan mesin dengan penyaluran oli bertekanan, maka untuk melumasi digunakan bermacam tipe bearing yang terpasang pada crankshaft yang dibuat menyatu. Bearing jenis ini dikenal dengan nama plain bearing atau metal bearing, yang digunakan pada connecting rod big end dan pada crankshaft journal. Terdapat celah sempit yang dikenal dengan celah oli, biasanya terdapat di antara plain bearing dengan crack pin atau crankshaft, sehingga olinya membentuk lapisan oli. Jenis logam yang digunakan pada plain bearing adalah aluminium alloy dan kalnit. Celah oli dapat diatur dengan merubah ketebalan metalnya. Selalu gunakan aturan dari servis manual saat mengukur celah oli. Pastikan Anda memeriksa dari buku petunjuk untuk mendapatkan ukuran dari besarnya logam ini. Dengan memahami bagaimana cara kerja mesin 4 tak, maka akan lebih mudah melakukan pemeriksaan. Ada 3. Untuk mendapatkan perincian yang lengkap, lihatlah seri video pelajaran tentang video diagnostic tool. Kita mulai dengan sistem mekanis. Tes kompresi. Lakukan tes awal ini ketika Anda merasa ada masalah pada sistem mekanisnya. Kompresi yang berada di bawah spesifikasi atau malah berada di angka 0 menunjukkan bahwa memang terdapat masalah pada sistem mekanis. Tes kebocoran pada silinder. Lakukan tes ini setelah tes terhadap kompresi memang membuktikan bahwa terjadi kesalahan mekanis atau untuk memeriksa kondisi dari komponen yang ada dalam mesin. Namun selalu dilakukan sebelum mesin dilepaskan. Tes ini membantu untuk mengetahui kebocoran kompresi. Sekarang kita akan melihat sistem elistris. Dynamic Spark Tester. Tes ini akan membantu Anda untuk mengetahui apakah masalah yang terjadi pada proses pembakaran berhubungan dengan sistem pengapian. CDI atau Y1 Tester.
Anda bisa menggunakan alat ini untuk menentukan komponen mana pada sistem pengapian yang tidak berfungsi setelah Anda dapatkan bukti jika memang terjadi masalah pada sistem pengapian. Repair Peak Reading Voltmeter digunakan untuk menentukan komponen apakah yang menyebabkan rusaknya sistem pengapian. Ignition Coil Tester. Jika kondisi koil sudah diragukan, pastikan kembali dengan menggunakan alat ini. Yang terakhir adalah sistem bahan bakar. Fuel Level Gauge. Alat ini untuk menentukan apakah tingkat bahan bakar yang tidak sesuai adalah penyebab mesin tidak berfungsi dengan benar. Fuel Pressure Gauge digunakan pada aplikasi yang menggunakan external vacuum type atau electric fuel pump. Alat ini akan memastikan apakah sistem bahan bakarnya memberikan suplai bensin ke karburator atau injektor dengan tekanan yang tepat dan konstan. Alcohol Tester digunakan apabila bahan bakar telah terkontaminasi oleh alkohol atau air yang diduga menjadi alasan mengapa mesin tidak berfungsi dengan sempurna. Alat ini bisa menentukan kadar, tapi tidak mengetahui jenis alkohol campurannya. Alat yang terakhir dan tepat dalam melakukan pemeriksaan pada mesin 4 tak adalah Exhaust Gas Analyzer atau EGA. Alat ini bisa menentukan jika memang terdapat masalah pada sistem karburasi, pembakaran, dan bahkan juga masalah mekanis. Penggunaan alat ini tidak sulit, namun memerlukan sedikit pengetahuan dasar dan latihan untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Penyetelan karburator juga bisa dianggap sebagai bagian dari pemeriksaan. Hal ini sangat penting dan berpengaruh pada kinerja dan daya tahan dari mesin 4 tak. Kebanyakan produksi mesin 4 tak diarahkan pada penggunaan pada ketinggian permukaan laut dan suhu rata-rata normal. Tapi karena alat ini sering digunakan di daerah yang tidak hanya memiliki ketinggian seperti permukaan laut, maka penyesuaian yang tepat perlu dilakukan. Hal ini menjadi sangat penting jika mesin yang digunakan berada pada ketinggian 1000 kaki atau lebih. Dalam banyak hal selalu terdapat rekomendasi angka yang bisa digunakan untuk ketinggian dan temperatur dari suatu tempat. Angka-angka ini telah diuji dan harus diikuti dengan cermat. Terkadang sedikit penyesuaian mungkin harus dilakukan pada daerah dengan ketinggian di antara yang terdapat di tabel ini. Berhati-hatilah ketika melakukan penyetelan jetting karburator terlalu kurus, karena dapat menyebabkan naiknya temperatur ruang bakar hingga mencapai bahkan melewati titik kritis yang seringkali akan menyebabkan terjadinya ledakan atau pembakaran dini. Karena itulah pembacaan melalui busi bisa sangat membantu. Dengan melihat warna yang terdapat di bagian ujung dari busi ini dan di bagian pusat elektrodanya, hal itu bisa membantu kita untuk mengetahui banyak tentang apa yang terjadi dalam sebuah mesin. Bagian tip dan senter dari keramiknya menandakan mesin bekerja pada throttle rendah dan menengah, sementara bagian paling bawah mengindikasikan bagaimana bekerjanya mesin. Untuk bisa melihat keseluruhan dari kondisi keramik businya, Anda memerlukan kaca pembesar spesial dengan lampunya. Busi yang ideal adalah jika berwarna coklat muda pada seluruh bagian porselinnya. Jika ternyata warnanya coklat tua atau hitam, menandakan kondisi bahan bakar berlebihan, dan warna putih menandakan kalau campuran kurus. Warna yang sama menunjukkan kalau bagian bawah merasakan hal yang sama seperti bagian atas. Untuk mendapatkan hasil yang tepat tentang busi, gunakan busi yang masih baru, dan hindari percobaan dengan menyalakan mesin terlalu lama. Anda bisa menggunakan Exhaust Gas Analyzer untuk membantu Anda. Lakukan tes pemeriksaan ini jika performa mesinnya sudah tidak bagus. Tapi bagaimana menemukan sumber permasalahan jika kerusakan mekanis sudah terjadi? Penting bagi kita untuk menemukan sumber dari kerusakan mekanis itu untuk mencegah agar kerusakan yang sama tidak terjadi lagi ketika perbaikan telah dilakukan. Kerusakan yang paling sering terjadi pada mesin 4 tak adalah kerusakan pada katup, dan ada banyak alasan kenapa hal ini bisa terjadi. Jenis kerusakan yang akan dibahas di sini adalah deposit katup, celah katup yang tidak tepat, kelelahan katup, dan katup bengkok. Seperti yang telah kita lihat sebelumnya, penting bagi kita untuk melakukan tes kompresi dan kebocoran silinder sebelum kita mulai membongkar suatu mesin. Hal ini akan membantu Anda memilah-milah antara katup intacle, katup exhaust, head gasket, dan ring piston sebelum Anda membongkarnya. Jika mesinnya sudah dibongkar, Anda bisa langsung memperbaikinya. Jika mesin sudah dibongkar, Anda bisa melakukan tes untuk mengetahui kerapatan dari katup dengan memberikan lapisan seperti cairan pada katupnya dan mencari jika terdapat kebocoran di sekitar daerah katup tersebut. Hal ini juga harus dilakukan setelah perbaikan katup. Kerusakan yang sering terjadi pada katup disebabkan oleh adanya deposit pada batang katup.
Deposit yang terjadi merupakan akibat dari temperatur katup yang terlalu tinggi dibandingkan kemampuan oli yang digunakan. Kurangnya penyaluran panas yang mengalir dari bos atau katup valve guide dan dari valve guide ke katupnya. Panas yang terkurung di dalam guide-nya menyebabkan terbentuknya karbon secara berlebihan. Katup ini rusak disebabkan oleh terbentuknya deposit di valve face dan kemudian pecah. Hal ini merusak dudukan katupnya dan menyebabkan blow-by gas sehingga membakar katupnya. Faktor lain yang bisa menyebabkan kerusakan adalah kebocoran sel valve guide yang banyak pada valve stem, pair clap yang lemah yang menyebabkan kerapatan yang kurang baik antara valve set dan valve face-nya yang memungkinkan terbentuknya deposit, celah katup yang terlalu kecil yang menyebabkan kerapatan dudukan katup yang kurang, potongan dudukan katup yang terlalu lebar dan mengurangi efek pembuangan depositnya jika katupnya sedang menutup, dan kurangnya pemutaran katup atau skir clap yang diperlukan saat menghaluskan katup. Celah katup yang tidak tepat bisa menyebabkan dua jenis kerusakan. Jika celah pada katup terlalu rapat dan katup berada dalam keadaan membuka, maka ini akan menyebabkan pengendapan karbon dan valve face-nya terbakar. Ada beberapa penyebab dari celah katup yang terlalu rapat, misalnya kurangnya perawatan dan penyetelan. Ada dua cara yang bisa dilakukan untuk melakukan penyetelan pada katup. Penyetelan tappet yang menggunakan skrup penyetel, atau dengan model shim yang harus ditambahkan atau dikurangi shimnya dengan ukuran yang berbeda agar diperoleh celah yang lebih besar atau kecil. Pada tipe shim terdapat tempat untuk shimnya yang berada di atas valve bucket atau di bawah valve bucketnya. Jika shimnya diletakkan di bawahnya, camshaftnya harus dilepaskan dulu. Namun perlu diperhatikan, lihat dulu besarnya celah sebelum melepas camnya. Periksa dulu buku servis manual sebelum melakukan pembongkaran. Penyebab lain dari masalah celah pada katup adalah permukaan katup yang sudah melemah. Pembakaran dan kadar bahan bakar yang berlebihan bisa membuat bagian katup yang kuat melemah dan menumpuk di bagian kepalanya. Satu tanda kalau ini terjadi adalah jika celah yang ada di katup harus terus-menerus di-setel. Jenis kedua pada permasalahan dengan celah katup adalah jika celah yang ada terlalu gar. Biasanya bisa dikenali dengan suara mesin yang keras. Jika keadaan ini terus saja dibiarkan, maka hal ini bisa merusak mesin. Penyebab lain dari celah yang terlalu lebar adalah 1. Kurangnya perawatan atau penyetelan yang telah cukup lama dari sebelumnya. 2. Pemotongan pada valve stem end yang berlebihan yang dapat menyebabkan lapisan hard coatingnya dan memungkinkan katupnya untuk membuat lubang. Jika katupnya telah terbentuk lubang, maka akan sangat sulit untuk mendapatkan hasil pembacaan celah katup yang tepat. Katup yang melemah atau patah atau sebagian patah biasanya disebabkan oleh panas serta tekanan tinggi. Beberapa penyebab yang membuat katup menjadi lemah adalah tekanan di tempat pemasangan katup terlalu tinggi hingga menyebabkan katup memukul setnya terlalu kuat sebagai akibat dari besarnya celah di katup, besarnya tekanan dari pegas katup yang tidak tepat, atau tempat letaknya katup yang telah terpotong. Panas yang berlebihan atau keletihan karena panas bisa menyebabkan valve head rusak. Beberapa penyebab dari head fatigue adalah bos katup yang tidak sempurna, dudukan katup yang tidak halus, campuran yang kurus, dan kerusakan sistem pendinginan. Katup yang membengkok biasanya karena kedua katup terbentur atau karena terbentur dengan piston. Beberapa penyebab kejadian pembengkokan ini adalah timing cam yang tidak tepat. Jika digunakan dua buah cam dan timingnya tidak teratur dengan tepat satu sama lain, maka katupnya akan bertabrakan. Dan jika pada model 1 atau 2 cam, timing camnya tidak diatur dengan baik terhadap posisi cranknya, maka katupnya dapat bertabrakan dengan piston. Mesin yang berputar dalam keadaan over berlebihan dapat menyebabkan katupnya mengambang dan bertabrakan satu sama lain atau dengan pistonnya. Modifikasi dari cam dan piston. Jika digunakan high lift cam racing dan piston kompresi tinggi, kemudian celahnya tidak dicek antara klep dengan pistonnya, maka tumbukan bisa terjadi. Kerusakan pada piston juga bisa terjadi pada mesin 4 tak, walau kemungkinannya lebih kecil dibanding pada mesin 2 tak. Silahkan lihat kembali rekaman tentang mesin 2 tak tentang kerusakan pada piston, detonasi, dan juga pembakaran dini. Apapun jenis kerusakannya, penting bagi kita untuk menemukan sumber kerusakan dan memperbaikinya. Hanya sekedar mengganti bagian rusak bisa berarti mengulangi kerusakan tersebut. Bagian perawatan dari rekaman video ini merupakan cara melakukan perawatan pada mesin 4 tak. Perawatan merupakan bagian yang penting untuk bisa memperpanjang umur mesin. Pada rekaman video mesin 2 tak, kita juga membahas
Saat memasang ring piston set, gunakan petunjuk diagram ini untuk hasil pemasangan yang tepat. Tempatkan ujung ring pistonnya sesuai dengan petunjuk diagram. Ujung ring atas nomor 1 pada posisi jam 11, ring yang kedua pada posisi jam 5, ujung ring oli atas pada jam 7, ujung ring oli yang kedua pada jam 1, dan ujung ring oli expandernya pada jam 3. Pada ring pertama dan kedua harus dipasang dengan bagian stemnya yang ada tulisannya menghadap ke atas. Saat memasang wrist pin clipnya, pastikan bahwa ujung gapnya menghadap ke atas atau ke bawah, tapi jangan ke depan atau ke belakang. Kemudian cek dengan memutar mesin dengan tangan setelah pemasangan untuk memastikan bahwa timing camnya sudah tepat. Mari kita lihat bagaimana cara kerja pengangkat hidrolik lifter. Selama mesin bekerja, oli bertekanan masuk ke bagian dalam dari hidrolik lifternya melalui lubang kecil yang ada di lifternya saat posisinya segaris dengan celah oli di bodi mesin. Tekanan olinya mendorong lifter plungernya ke atas pada alurnya hingga gerakannya membentur batasan valve drain. Pada saat yang sama, oli mengalir melalui lubang dan cekukan push rod untuk menghasilkan pelumasan pada rocker armnya. Saat camshaft-nya berputar, lifter check valve-nya menutup agar oli tidak keluar dari lifter. Olinya juga tidak dapat keluar melalui celah oli dari mesin karena sudah tidak segaris lagi. Dan karena sifat oli yang tidak dapat berubah volumenya, maka lifternya seakan-akan seperti benda padat hingga dapat membuka katup. Untuk membuang udara dari hidrolik lifternya, mulailah dengan menempatkan pada bak yang terisi dengan oli 20W atau 40 SE, lalu tempatkan satu push rodnya di drill press. Jangan hidupkan drill pressnya. Gunakan untuk mempersiapkan lifternya agar dapat digunakan dengan memompakan push rod ke atas dan ke bawah hingga semua udara keluar. Maka berakhirlah program rekaman video kami. Perbaikan dan servis mesin 4 tak yang efektif bergantung pada kemampuan untuk mengerti dengan baik bagaimana cara mesin ini beroperasi dan cara melakukan perbaikannya. Kami berharap